Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronolog awalnya kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya, termasuk Malaka dan Aceh, Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki bandar perdagangan yang ramai, bahkan bersaing dengan Malaka. Portugis menganggap Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka pada 1523, Portugis menyerang Aceh. Serangan tersebut dapat dipatahkan. Selama bertahun-tahun lamanya, Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu dipimpin Sultan Ali Mukhayat Shah 1514 sampai 1528. Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada 1524 sampai 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Pada 1568, pasukan Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Portugis di Malaka. Namun serangan ini gagal lantaran kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis menyerang Aceh, namun dapat digagalkan pasukan Aceh. Perlawanan di era Sultan Iskandar Muda. Rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit sampai 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat saat melakukan serangan ke Malaka. Kendati semua kekuatan telah direncanakan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Lantaran kebijakan blokade tidak berhasil sepenuhnya, maka Kesultanan Aceh melakukan langkah-langkah lanjutan. 1. Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat, India. 2. Aceh memperoleh bantuan yaitu kapal, prajurit, dan makanan dari komunitas muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang memadai dan prajurit tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh kontra Portugis. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadirannya VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Kesultanan Goa Taloh merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16-17 Masehi. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200-2004, 1981 karya MC Reclef disebutkan bahwa Kesultanan Gorontalo memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC lain di Maluku Selatan. Selain itu, Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Sombo-Opu, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Sombo-Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Gorontalo serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. Latar belakang perlawanan Gorontalo. Kejayaan Gorontalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669
membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gorontalo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Gorontalo terhadap VOC yaitu 1. VCO menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. VCO melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuhan di Somba Opu. Untuk menghadapi tindakan VCO yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik David et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bon. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Gorontalo dan merebut kembali kemerdekaan Bon. VOC di bawah J.C. Spillman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang, ditambah lagi pasukan dari Bon di bawah pemimpin Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Isi dari perjanjian Bongaya: 1. VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali VOC. 3. Gorontalo mengganti biaya kerugian perang. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Gorontalo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat melakukan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar di Jawa dan berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 antara pasukan penjajahan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Dengkok melawan penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini diperkirakan bahwa sekitar 200.000 orang di Jawa rakyat yang teranggut. Sementara itu di pihak serdadu Belanda, korban tewas berjumlah 8.000. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama menjajah Nusantara. Perangan ini melibatkan seluruh wilayah Jawa, maka disebutlah perang ini sebagai Perang Jawa. Pada pertengahan bulan 1825, pemerintahan Belanda yang awalnya memberitakan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Mukilan mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu menuju Tegarejo. Ternyata di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk melawan Belanda. Beliau kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. Karena dinilai telah memberontak, pada 20 Juli 1825 Belanda mengepung rumah Pangeran Diponegoro. Pangeran beserta keluarga dan pasukannya menyelamatkan diri menuju barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Gua Selarong. Sementara itu, karena tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, maka Belanda membakar kediaman Pangeran Diponegoro. Setelah penyerangan itu, dimulailah sebuah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun lamanya. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Manja juga menjadi pimpinan spiritual pemberontakan. Serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya melemahkan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan Belanda. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang tentara dan pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit.
Pada tahun 1829, Kiai Manja ditangkap, kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Basya menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dengkok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Padri. Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi perperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaannya dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. 1. Perang tahun 1803 sampai 1821. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuaku Nan Receh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang bergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muniansyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiringnya itu, beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak puncak dalam tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Prasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muniansyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. 2. Perang tahun 1821 sampai 1833. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van der Capellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Ketiga, perang tahun 1833 sampai 1838. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menurunkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat.
sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Akhir peperangan. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon, dan pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota, Minahasa dekat Manado, dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya. Pada tanggal 18 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Perang Puputan. Munculnya Puputan Margarana sendiri bermula dari perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Dijelaskan bahwa salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan selanjutnya Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut. Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk negara Indonesia Timur. Untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Warana berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsinica di Tabanan. Kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Puncak peristiwa Perang Puputan. Pada tanggal 20 November 1946, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nica menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau Puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa ini yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Oleh karena mengalami kekalahan pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Daerah Margarana diserang dengan tiba-tiba sehingga terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai menyerukan perang Puputan. I Gusti Ngurah Rai berserta pasukannya gugur dalam perang itu. Perang itu dikenal dengan Perang Puputan Margarana.